bahagia. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat, masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh sebab itu, pantas bila para pemuda dan remaja merupakan penentu maju mundurnya dalam suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, para pemuda dan remaja merupakan tulang punggung dalam suatu negara. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghayalaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadi syabbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya pada tangan para pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya generasi muda dan remaja selaku generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Peranan Generasi Muda dalam Era 5.0. Sebagaimana rujukan Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin yang berbahagia, Imam Hafiz Imamuddin Abu Al-Fidah Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quranil Azim menjelaskan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang berwasiat terhadap anaknya akan wasiat yang membawa mudarat. Lalu Allah memerintahkan untuk menukar wasiat tersebut kepada ketakwaan kepada Allah
Ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita semua agar sekali-kali tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental, ataupun intelektual, karena bisa menyebabkan kemunduran. Jika para pemuda sekarang dan yang akan datang mengalami hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka akan mudah terhanyut dalam golongan bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media sosial. Karena modal utama mereka dalam membentengi diri dari tindakan tersebut ialah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudaratnya bagi suatu pergaulan dan penggunaan media sosial. Hal ini dapat memudahkan para pemuda dalam proses fitralisasi budaya serta bebas dari taklid buta alias budaya ikut-ikutan. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan ada 5 kelemahan yang harus dihindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi muda, maka saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 kebangkitan nasional hingga menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan berbagai organisasi kepemudaan, yakni Persatuan Pelajar Sofia, Trikoro Darmo, Jong Islamanten Bon. Bahkan yang kita kenal Budi Utomo sebagai tokoh pemuda karismatik hingga menjadi the grand old man, istilah Bung Karno menjadi subjibar hingga menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua, terlebih-lebih pada para pemuda dan remaja selaku generasi penerus bangsa, agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa dan bangsa. Sebagai contoh yang baik bagi pemuda dan remaja selaku generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah, Surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut mengandung khobariyah ilahiyah, berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda Ashabul Kahfi dapat kita jadikan sebagai uswah, terutama terhadap para pemuda dan remaja selaku generasi penerus bangsa. Pemuda Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman, teguh pendirian, kuat mempertahankan iman. Mereka lebih baik mati bergalang
Mari kita singsingkan tangan, kita langkahkan kaki ke depan, bekerja, bekerja dan bekerja. Jika hal ini yang diaplikasikan oleh pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan di negeri kita tercinta Indonesia. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat At-Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan bahwa i'malu ma syi'tum, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulannya bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Maka seyogyanya para pemuda dan remaja harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa dan bangsa. Dan hal ini juga merupakan tanggung jawab kita selaku semuanya agar sekali-kali tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental ataupun intelektual. Cukup sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Hidup sendiri